Berikut anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Isa Aprilia dengan NPM akhir 132. Yang kedua ada Karoma dengan NPM akhir 294. Yang ketiga ada Imania dengan NPM akhir 142. Yang keempat ada Avia dengan NPM akhir 041. Lalu ada Anggita dengan NPM akhir 038. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan akuisisi selama periode akuntansi. Jadi jika akuisisi terjadi di tengah periode, itu perlu ada penyesuaian atas pendapatan dan juga dividen sebelum akuisisi karena termasuk dalam harga beli namun bukan bagian dari pendapatan konsolidasi. Nah, pendapatan sebelum akuisisi itu dapat dihapus dari laporan konsolidasi dengan mengecualikannya atau mengurangkannya sebagai pos terpisah setelah disertakan. Nah, GAAP ini menegaskan bahwa akuisisi hanya mencakup aset dan liabilitas pada nilai wajar saat akuisisi, jadi bukan pendapatan. Nah, oleh karena itu, laba konsolidasi hanya mencakup pendapatan anak setelah akuisisi. Nah, selanjutnya dividen sebelum akuisisi. Jadi, dividen yang dibayarkan sebelum akuisisi ini tidak termasuk dalam ekuitas yang diakuisisi, sehingga harus dieliminasi saat konsolidasi. Baik, selanjutnya adalah jurnal-jurnal eliminasi dalam proses konsolidasi akuisisi di tengah tahun. Yang pertama itu untuk mengeliminasi pendapatan investasi dan juga dividen yang diterima dari anak perusahaan. Itu ada di debit ada income from subsidiary, kemudian di kreditnya ada dividen dan juga investment. Nah, untuk yang kedua ini untuk mengeliminasi transaksi dan saldo ekuitas anak perusahaan, itu jurnalnya sales pada cost of sales dan juga expense. Kemudian di debit juga ada capital stock dan return earning. Kemudian di kreditnya ada dividen, investment dan juga NCI beginning. Kemudian untuk yang ketiga ini untuk mencatat bagian dari hak minoritas atas laba dan juga dividen anak perusahaan setelah diakuisisi. Jurnalnya itu NCI share pada dividen pada NCI. Selanjutnya yaitu menyusun kertas kerja konsolidasi pendapatan prakuisisi dan dividen. Dividen yang dapat dilihat dalam tabel di samping ini. Untuk konsolidasi pendapatan prakuisisi dan dividennya, POP Corporation mengkonsolidasi dan menyusun kertas kerja untuk buku tahunan pada tanggal 31 Desember 2016. Di sini kepentingan pengendali SON sebesar 10%-nya berakhir pada 31 Desember 2016 ini dilaporkan dalam neraca disimpan di luar entitas terkonsolidasi selama setahun penuh, sehingga perhitungan kepentingan pengendali hanyalah 10% dari ekuitas SON di awal tahun ditambah 10% dari laba bersih SON untuk tahun tersebut dikurangi 10% dari dividen yang diumumkan oleh SON selama tahun tersebut. Selanjutnya yaitu akuisisi yang sepotong-sepotong mengharuskan investasi yang dimiliki sebelumnya untuk diukur kembali pada nilai wajar pada tanggal pengendalian anak perusahaan yang diperolehnya. Akuisisi sepotong-sepotong meningkatkan rincian perhitungan pendapatan investasi dan laba bersih konsolidasi. Bagian ini membahas rincian dan mengharuskan akuntansi untuknya. Yaitu untuk soalnya Pop Corporation mengakuisisi 90% saham di Sun Corporation melalui serangkaian pembelian saham terpisah antara 1 Juli dan 1 Oktober 2018. Data mengenai akuisisi dan saham yang diakuisisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada bulan Juli yaitu diakuisisi sebesar 5% sehingga totalnya $7.000. Untuk akuisisinya tidak ada. Lalu yang kedua yaitu pada bulan Agustus sebesar 50% yaitu untuk kosnya sebesar 8.000. Lalu untuk bulan Oktober yaitu sebesar 80% dengan biaya 210.000 dengan akuisisi sebesar $220.000. Untuk jurnalnya dapat dilihat berikut. Untuk jurnal income, lalu ada sales,
dan ada non controlling interest-nya. Materi berikutnya yaitu adalah self of ownership interest. Jadi self of ownership interest itu ada 3, yaitu yang pertama at the beginning of the period atau di awal periode. Nah, kita bahas yang pertama yaitu Sun Corporation itu memiliki 90% sahamnya PAM. Nah, lalu jika PAM itu menjual 10% sahamnya yang ada di Sun pada Januari 2017 sebesar 40.000. Nah, si PAM-nya ini mempertahankan 80% saham pengendalinya di Sun dan saham NCI-nya itu meningkat menjadi 20%. Nah, untuk pencatatannya yaitu cash 40.000 pada investment in Sun 32.000 dan additional paid in capital PAM sebesar 8.000. 8.000 ini didapatkan dari 40.000 dikurangi 32.000. Nah, berikutnya untuk kertas kerja konsolidasinya yaitu investment balance Januari 2017 sebesar 28.000. Nah, 228.000 maksud saya, 288.000 ini tuh berasal dari capital stock ditambah return earning, yaitu totalnya 300.000. Nah, terus kan kepemilikannya yaitu 90%, maka jadi 270.000 dan ditambah goodwill yaitu 18.000. Jadi totalnya 270.000 ditambah 18.000 yaitu 288.000. Lalu dikurangi dengan book value of Intersold sebesar 32.000, hasilnya jadi 256.000 ditambah dengan income dikurangi dividen. Lalu untuk pencatatan jurnalnya itu ada seperti di contoh ini dan kertas kerja konsolidasinya juga seperti contoh yang ada di sini. Berikutnya yaitu saat periode akuntansi berjalan. Nah, untuk pencatatannya itu seperti ini, selling price of 10% interestnya dikurangi dengan book value-nya, lalu proportion of investment yang sold-nya itu juga, dan hasilnya yaitu sebesar 7.100. Lalu kita juga mencatat mencatat pada bukunya PAM pada tahun 2017 untuk 10% saham yang terjual. Nah, yang ketiga yaitu adalah sale of an interest resulting in deconsolidation. Nah, jadi setiap kali induk perusahaan itu tidak memiliki kepentingan pengendalian lagi, anak perusahaan itu harus dekonsolidasi. Nah, dekonsolidasi itu kan dihilangkan dari laporan keuangan konsolidasi dan dicatat sebagai metode ekuitas atau metode biaya investasi. Nah, biasanya itu hal ini tuh terjadi akibat penjualan kepentingan anak perusahaan yang mengurangi bagian induk perusahaan menjadi kurang dari 50%. Nah, diasumsikan bahwa Pop Corporation itu menjual seluruh sahamnya, 90% sahamnya di Sun Corporation seharga 550 secara tunai. Nah, POP ini menggunakan nilai tercatat investasinya untuk menemukan keuntungan atau kerugian atas penjualan tersebut. Jika nilai yang tercatat sama dengan 530, maka POP membatalkan konsolidasi Sun dan mencatat keuntungan sebesar 20.000. Nah, transaksi tersebut akan dicatat oleh POP seperti pada contoh yaitu cash sebesar 550.000 pada investment in Sun 530.000 pada dan gain on sale yaitu 20.000 dari 550.000 dikurangi 530.000. Oke, selanjutnya adalah bagian perubahan dalam hak kepemilikan dari saham anak perusahaan transaksi. Itu yang pertama ada namanya penjualan saham tambahan oleh anak perusahaan.
Contohnya diasumsikan bahwa PAM Corporation itu memiliki 80% saham di Sun Corporation. Nah, investasi PAM di Sun itu senilai 180.000 pada tanggal 1 Januari 2017. Sama dengan 80% dari ekuitas pemegang saham Sun sebesar 200.000 ditambah dengan goodwill 20.000. Jadi, total goodwill adalah 25.000. Ekuitas Sun pada tanggal ini terdiri dari, jadi cara ngitungnya itu terdapat saham modal nilai nominal kan 100.000 ya. Kemudian tambahan modal disetornya itu 60.000. Kemudian laba ditahannya itu 40.000, jadinya totalnya 200.000. Oke, selanjutnya itu di bagian anak perusahaan menjual saham kepada induk perusahaan, bisa dibaca ya. Itu soalnya, asumsinya. Kemudian biar durasinya cepat. Selanjutnya itu untuk penjelasan jurnalnya itu terdapat di tanggal 1 Januari sampai 2 Januari sebelum dijual dan setelah penjualan. Itu 2 hari. Kemudian untuk ekuitas pemegang saham Sun itu 200.000 dikali 80%, hasilnya 160.000. Kemudian ditambah 20, jadi 180.000 di tanggal 1 Januari. Kemudian di tanggal 2 Januari itu mengalami peningkatan. Nah, itu dihitung dari 240.000 dari soal itu tadi kan 40.000 di bentar. Ya, dari soal itu kemudian dikali dengan 83 dari 1/3%, hasilnya 200.000. Kemudian ditambah 20, hasilnya 220.000. Oke. Jadi yang ketiga itu anak perusahaan menjual saham kepada entitas luar. Nah, bisa dibaca ya karena memorinya tidak cukup kalau banyak-banyak video. Durasinya maksudnya. Nah, jadi kan diketahui ada 3 ya. Dijual dari seharga 20, 35 sama 15. Bisa diketahui di harga 20 itu 240.000 dikali 66 dari 2/3%, hasilnya 160.000 dikurang 160.000 hasilnya 0. Kemudian dijual seharga 35. Diketahui ekuitasnya kan 270.000, kemudian dikali 66 dari 2/3% itu 180.000 dikurang 160.000 hasilnya 20.000. Kemudian dijual seharga 15 itu 230.000 dikali 66 dari 2/3%. Kemudian hasilnya itu 154 katakanlah. Kemudian dikurang 160.000 hasilnya minus 6.667. Dividen saham dan pembagian saham oleh anak perusahaan. Dividen saham dan pemecahan saham oleh anak perusahaan yang sebagian besar dimiliki bukanlah hal yang umum kecuali jika kepentingan non-pengendali secara aktif berdagang di pasar sekuritas. Hal ini karena induk perusahaan mengendalikan tindakan tersebut dan biasanya tidak ada keuntungan bagi entitas yang dikonsolidasi. Pemecahan saham oleh anak perusahaan meningkatkan jumlah saham yang beredar tetapi tidak mempengaruhi aset bersih anak perusahaan atau akun ekuitas individual. Selain itu, persentase kepemilikan induk perusahaan dan pemegang saham non-pengendali tidak terpengaruh oleh pemecahan saham anak perusahaan. Dengan demikian, prosedur akuntansi dan konsolidasi induk perusahaan tidak terpengaruh. Pengamatan yang sama ini berlaku untuk dividen saham oleh anak perusahaan kecuali bahwa akun ekuitas anak perusahaan individual diubah dalam kasus dividen saham. Perubahan ini terjadi karena laba ditahan yang sama dengan nilai nominal atau yang ditetapkan atau dengan harga pasar dari saham tambahan yang diterbitkan ditransfer ke modal disetor. Contohnya, pada PAM Corporation memiliki 80% saham beredar Sun Corporation yang diakuisisi pada tanggal 1 Januari 2016 seharga $160.000. Ekuitas pemegang saham Sun pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut, yaitu kapital stok per $10 itu sebesar $100.000, kemudian additional paid in capital $20.000, retainer earning 80.000, jadi totalnya yaitu 200.000. Nah, selama tahun 2016 Sun memiliki laba bersih sebesar 30.000 dan membayar dividen tunai sebesar 10.000. PAM meningkatkan investasinya di Sun untuk pendapatan investasi sebesar 24.000 dan mengurangi untuk dividen yang diterima sebesar 8.000.
Dengan demikian, investasi PAM di akun Sun pada tanggal 31 Desember 2016 adalah 176.000. Jurnalnya yaitu income from Sun sebesar 24.000, pada dividen 8.000, dan investment in Sun 16.000. Capital stock yaitu 100.000, additional paid in capital 20.000, retainer earning 80.000, pada investment in Sun 160.000, dan non-controlling interest begini sebesar 40.000. Jika Sun telah mengumumkan dan menerbitkan dividen saham sebesar 10% pada 31 Desember 2016, ketika sahamnya dijual pada harga $40 per lembar saham, Sun Corporation akan mencatat dividen saham tersebut sebagai berikut, yaitu stok dividen uncommon 40.000 pada capital stock 10.000 dan additional paid in capital 30.000. Penyesuaian kertas kerja konsolidasi dan entry eliminasi pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut, yaitu income from Sun 24.000, dividen 8.000, investment in Sun 16.000. Kemudian capital stock 110.000, additional paid in capital 50.000, retainer earning 80.000, pada investment in Sun sebesar 160.000, dan non-controlling interest beginning 40.000. Selanjutnya yaitu untuk latihan soal. Untuk soal yang pertama yaitu Delaware Corporation menerbitkan 5.000 obligasi dengan nilai nominal $1.000 dan kupon 12% pada tanggal 1 Januari 2024. Bunga dibayarkan setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli setiap tahun. Obligasi akan jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2029. Pada tanggal 1 Januari 2026, Branch Corporation, anak perusahaan yang dimiliki 80% oleh Delaware, memberi 3.000 obligasi tersebut di pasar terbuka dengan harga $1.015. Laba bersih terpisah Delaware untuk tahun 2026 sudah mencakup beban bunga tahunan dari seluruh 3.000 obligasi tersebut. Laba bersih terpisah Branch adalah $3.000 yang sudah mencakup bunga obligasi yang diterima pada 1 Juli serta akruan pendapatan bunga akrual pendapatan bunga yang diperoleh pada tanggal 31 Desember. Untuk soal yang pertama, berapa jumlah laba atau rugi dari pembelian obligasi Delaware secara antar perusahaan pada tanggal 1 Januari 2026? 2. Jika obligasi awalnya diterbitkan pada 1006 dan 80% dari obligasi tersebut dibeli oleh Branch pada tanggal 1 Januari 2027 dengan harga 980, maka laba atau rugi dari pembelian antar perusahaan tersebut adalah. Lalu yang ketiga yaitu jika obligasi awalnya diterbitkan pada 1030 dan 70% dari obligasi tersebut dibeli pada tanggal 1 Januari 2008 dengan harga 1040, maka laba atau rugi konstruktif dari pembelian tersebut adalah. Lalu yang keempat, menggunakan informasi awal berapa jumlah beban bunga konsolidasian untuk tahun 2006. Lalu untuk soal nomor 5, menggunakan informasi awal berapa saldo untuk akun obligasi yang harus dibayar atau bonds payable dan bunga obligasi yang masih harus dibayar atau bond interest payable dalam neraca konsolidasi per tanggal 31 Desember 2027. Baik, selanjutnya saya akan membahas soal 1.1. Jadi untuk menghitung jumlah laba atau rugi dari pembelian obligasi, itu yang pertama menghitung proporsinya dulu, proporsi obligasi yang dihentikan itu yang diakuisisi. Jadi untuk menghitungnya itu jumlah proporsi yang diakuisisi yaitu 3.000 dibagi dengan jumlah awal obligasi yang diterbitkan itu 5.000 sehingga proporsinya adalah 60%. Nah, untuk menghitung laba atau ruginya itu dari presentase tadi 60% itu dikali dengan 1.000 itu harga penerbitannya dikali dengan 5.000 jumlah obligasi yang diterbitkan, kemudian dikurangi 1.015
dikali 3.000 yang mana itu harga beli dan jumlah obligasi yang diakuisisi sehingga mendapatkan hasil $45.000. Baik, lalu di sini selanjutnya saya akan menjelaskan yang poin 2, yaitu jika obligasi diterbitkan pada 1006 dan 80% obligasi tersebut dibeli dan harga 980, maka laba atau ruginya itu berapa? Jadi yang pertama itu sama menghitung proporsinya, itu 4.000 yang diakuisisi dibagi dengan 5.000 obligasi yang diterbitkan pada awal sehingga hasilnya itu adalah 80%. Kemudian untuk menghitung laba atau ruginya itu dari persentase tadi 80% itu dikali dengan harga awal penerbitannya dikali jumlah awal, jadi 1006 dikali 5.000, kemudian dikurangi harga akuisisi dan jumlah akuisisinya itu 980 dikali dengan 4.000 sehingga hasilnya $104.000. Berikutnya yaitu nomor 3, proportion of bond retired, yaitu 3.500 dibagi 5.000, yaitu hasilnya 70%. Nah, ini tuh lalu berikutnya 70% itu dikali dengan 1030 dikali 5.000 dikurangi 1040 dikali 3.500, hasilnya yaitu adalah minus 35.000. Hasilnya yaitu adalah kerugian, maka kerugiannya sebesar 35.000. Selanjutnya untuk soal nomor 3, yaitu menghitung beban bunga konsolidasi. Yang pertama yaitu dengan cara menghitung total beban bunga Dollar-Bird seluruhnya atau beban bunga tahunannya, yaitu sebesar 5.000 obligasi dikali $1.000 dikali 12%, yaitu sama dengan $600. Lalu ada bagiannya dieliminasi, yaitu sebesar 60%, jadi $600 dikali 60% sama dengan $360.000, sehingga beban bunga konsolidasinya yaitu sebesar $600.000 dikurangi $360 itu sama dengan $240.000 untuk total beban bunga konsolidasinya. Untuk soal yang nomor 5, yaitu kita menghitung bonds payable dan bonds interest payable. Untuk bonds payable-nya sendiri yaitu ada 2.000 dikali $1.000, yaitu sama dengan $2 juta. Untuk bonds interest payable-nya yaitu sebesar 2.000 obligasi dikali $1.000 dikali 12% kali 6/12, yaitu sama dengan $120.000. Selanjutnya kita akan membahas soal 2. Jadi soal 2 itu diketahui bahwasannya Rufus All Inc. memiliki obligasi yang beredar sebesar 800.000 dengan tingkat bunga 10%. Jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2020 dan memiliki diskonto yang belum diamortisasi sebesar 16.000 per tanggal 1 Januari 2026. Lead membeli obligasi Rufus dengan nilai 160.000 dari obligasi yang masih beredar dengan harga 152.000. Obligasi ini membayarkan bunga pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli serta jatuh temponya pada tanggal 1 Januari 2029. Kemudian metode amortisasi garis lurus yang digunakan itu 1. Pembelian obligasi, laporan laba rugi konsolidasi dari Rufus All Corporation dan anak perusahaannya untuk tahun 2026 menunjukkan laba atau rugi sebesarnya berapa, itu soal. Terus soal kedua, piutang bunga obligasi bond interest receivable untuk tahun 2026 dari obligasi All yang tercatat di pembukuan BIT sebesar berapa. Kemudian soal ketiga itu buatlah jurnal untuk seluruh transaksi beserta neraca konsolidasinya. Kita bahas soal kedua yang nomor 1 ya. Nah, kan untuk menghitungnya itu kita mengetahui total diskonto untuk 1.600
16.000 untuk 800.000 itu proporsi untuk 160.000. Hasilnya itu caranya 160.000 itu dibagi 800.000 kemudian dikalikan 16.000, hasilnya 3.200. Kemudian jangka waktu amortisasinya kan 3 tahun dihitung dari 1 Januari 2026 ke 3 tahun selanjutnya itu 1 Januari 2029. Kemudian caranya itu 3.200 dibagi 3, hasilnya 1.067 jika dibulatkan ya. Kemudian BIRT membeli obligasi seharga 152.000 dengan diskon terhadap nominal 160.000. Jadi 8.000 dibagi 3 hasilnya itu 267. Jadi untuk menilai selisih amortisasi diskonto antara induk dan anak itu 2.667 dikurang 1.067, hasilnya 1.600. Nah, berikutnya itu adalah nomor 2. Nominal obligasinya itu kan sebesar 160.000 dengan tingkat bunga 10% per tahun. Nah, pembayaran bunganya itu 2 kali dalam setahun, yaitu pada 1 Januari dan 1 Juli. Nah, maka bunga tahunannya itu 160.000 dikali 10% yaitu 16.000. Nah, karena bunganya itu dibayar 2 kali dalam setahun, maka setiap periode BIRT itu akan menerima sebesar 8.000 yaitu 16.000 dibagi 2. Nah, karena BIRT membeli obligasi tepat pada 1 Januari 2016, maka bunga yang diterima oleh BIRT itu sebesar pada 1 Juli 2026 itu sebesar 8.000 dan 1 Januari 2027 itu sebesar 8.000. Kemudian yang ketiga yaitu jurnal seluruh transaksi dan neraca konsolidasi. Jurnal pertama yaitu investment in Rufus bonds pada cash sebesar $152.000, kemudian cash pada interest income sebesar $8.000, kemudian investment in Rufus bonds pada interest income sebesar 2.666,67, kemudian bonds payable sebesar $160.000 pada investment in bonds 152.000, gain on retirement 4.800 dan diskon on payable sebesar 3.200. Kemudian interest income pada interest expense sebesar $8.000 dan yang terakhir interest payable pada interest receivable sebesar $16.000. Kemudian akun-akun neraca konsolidasi yaitu akun-akun yang dihapus atau dieliminasi yaitu bonds payable sebesar 160.000, investment in bonds 152.000, diskon on payable 3.200, interest income yaitu 8.000, interest expense 8.000, interest payable 16.000 dan interest receivable 16.000. Kemudian untuk gain on retirement-nya ini ditambahkan pada neraca konsolidasi sebesar 4.800.